Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat sore yang cerah ini Tuhan. Buat fellowship kami di dalam hadirat-Mu sore hari ini. Dan kami percaya kehadiran Tuhan Yesus nyata sore hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dan bahkan saat ini Engkau sedang memberkati kami. Buat setiap pujian, ucapan syukur, doa serta pengharapan kami hari ini. Kami percaya Tuhan berkenan, Tuhan disenangkan. Terima kasih buat perkenanan Allah atas ibadah kami hari ini, atas pelayanan kami hari ini. Lengkapi sukacita kami Tuhan dengan datangnya kebenaran firman Allah. Kami percaya setiap firman Tuhan yang akan kami dengar berkuasa untuk meneguhkan kami, berkuasa untuk menguatkan kami, bahkan berkuasa untuk membuat kami lebih mengasihi-Mu. Berkati hamba-Mu, biarlah hanya perkataan Allah saja yang keluar dari lidah bibir. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami sambut kebenaran. Semua yang setuju katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat sore semua sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Boleh kata shalom Bapak Ibu? Shalom, puji Tuhan. Sehat? Sukacita? Amin, puji Tuhan. Ini kali pertama saya ada di sini untuk ibadah GBI Rock Menora ya. Ya, sebelumnya yang masih di tempat lama. Puji Tuhan, saya mengucap syukur. Terima kasih buat kesempatannya. Baik Bapak Ibu, yang diberkati dengan tim PAW, boleh kasih tepuk tangan dong sekali lagi buat tim PAW kita. Haleluya, luar biasa. Terima kasih buat para pelayan Tuhan. Ya, sudah LCD? Oke. Baik Bapak Ibu, ini kita confirm dulu sebelum kita mulai. Jujur, bulan ini saya kaget, temanya sulit. Sulit, benar sulit. Dan tapi puji Tuhan setelah dapat tema ini, terlebih tema ini memberkati saya terlebih dahulu. Jadi untuk jadi orang Kristen itu harus kita berhati-hati Bapak Ibu. Ya, maksud saya begini loh, kalau Tuhan itu bisa memberkati, mohon maaf Tuhan juga bisa menghukum. Ya, kalau Tuhan bisa meninggikan, dia juga bisa merendahkan loh. Ya, makanya hati-hati ya. Hari ini cukup bersahabat firman Tuhan hari ini. Ya, yang setuju boleh bilang amin. Jangan tegang. Baik, saya akan mulai dengan ini dulu. Gak bisa? Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Saya baru pelayanan tadi siang di youth gitu ya. Gen Z gitu ya. Ada yang gak tahu loh gambar apa ini gitu ya. Ada yang tahu gambar apa ini? Gak tahu? Bukan gambar orang lagi syuting, bukan. Saya yang saya tanyakan itu bendanya Bapak Ibu. Ada yang tahu? Ya sudah. Saya jawab sendiri aja ya. Itu the world largest sisau. Tahu sisau? Ada yang tahu sisau? Sisau itu jungkat-jungkit loh. Ya, jungkat-jungkit. Saya tadi siang nih khotbah di salah satu youth community gitu ya. Beberapa anak itu enggak tahu jungkat-jungkit itu apa gitu loh. Loh, serius beneran kamu enggak tahu? Enggak tahu Pak, enggak tahu bener. Jungkat-jungkit itu loh. Yang jungkat-jungkit. Yang masa kecilnya bahagia angkat tangan. Tahu jungkat-jungkit, ya wis berarti kita satu frekuensi. Jungkat-jungkit ya. Ini the world largest sisau. Ya, letaknya di Illinois, USA. Tempatnya di kota Casey gitu ya. Nah panjangnya 24 meter. Panjang ini. Ya. Oke lah, kalau normal jungkat-jungkit paling 2 meteran ya. 2 meter setengah lah ya. Buat anak-anak TK kan lucu-lucu ya. Dung naik turun gitu ya. Ya, panjangnya ini 24 meter dan dibuat oleh Jim Bolin. Di salah satu wahana yang terkenal sampai sekarang, itu judulnya Big Things in a Small Town. Ya, jadi ini jungkat-jungkit Bapak Ibu. Ya, sisau ya, naik turun. Nah, setiap weekend mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu ada tuas di tengah, itu dibuka sama yang punya, sama pengelola gitu ya, dibuka. Nah orang-orang itu bisa main, ya main di sini gitu ya. Kalau orangnya banyak, enak, bisa naik turun secara otomatis. Tapi masalahnya, kalau yang naik satu orang kayak ini untuk turun saja sulit. Ya 24 meter Bapak Ibu, berat itu. Jadi masa dikontrol ini enggak turun-turun itu. Ya, yang di bawah ya enggak iso naik-naik gitu. Jadi yang dilakukan adalah dibantu.
Kalau sudah sulit turun, akhirnya dibantu sama orang-orang yang di sekelilingnya itu ditarik turun gitu, akhirnya turun. Yang di sananya, yang di ujungnya itu juga dibantu supaya tidak terlalu berat, jadi dibantu dinaikkan. Tagline hari ini Bapak Ibu, kalau sudah sulit untuk turun, harus ada orang yang menurunkan. Kalau sulit untuk naik, harus ada orang yang menaikkan. Ya, oke ya, tahan dulu di sini. Itu belum judul khotbah saya. Judul khotbah saya ini, Seesaw, the divine rhythm of exalting and lowering. Ya, yang saya terjemahkan seesaw ya, jungkat-jungkit itu irama ilahi untuk mengangkat dan menurunkan. Wah keren ini ya, untuk mengangkat dan menurunkan. The divine rhythm of exalting and lowering. Mari kita buka ayat kita yang terakhir. Setelah ini kita pulang, katakan amin. Loh ya, satu ayat selesai Bapak Ibu. Ya, dari GBI Rock juga yang counter ayatnya diberikan ke saya. Lukas 1 ayat 52. Iya, Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Sekali lagi, iya, Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Satu ayat buat kita semua Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 52 itu terkenal dengan yang namanya Magnificat Maria. Kidung pujian Maria. Terambil dari ayat 46 sampai 55. Saudara kalau mau baca di rumah itu ceritanya tentang pujian kepada Allah. Dan itu ada, saya lupa tahun berapa lagu ini dibuat ya, dikompos gitu ya. Tapi berdasarkan dari Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Saudara pasti tahu lagunya. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Cuman itu tok, hanya dari Magnificat Maria ini. Lagu itu sampai memberkati Bapak Ibu. Ya, ada bahasa Indonesianya juga ya. Nah, singkatnya begini Bapak Ibu. Maria itu mengagungkan Allah sebagai pribadi yang apa? Satu, memperhatikan orang-orang yang rendah. Maria sadar waktu itu dirinya ini orang-orang rendahan. Tapi dapat tugas luar biasa mulia dari Tuhan. Makanya dia sadar, oh iya Allah ini pribadi yang memperhatikan orang-orang rendah. Dan menentang kesombongan. Terakhir, pasti memenuhi janjinya. Bapak Ibu, bawa pulang ini semua ke dalam pikiran kita masing-masing. Bahwa Allah yang kita sembah itu memperhatikan orang-orang yang rendah. Ya, dan juga menentang orang yang sombong. Bahkan dia menepati janjinya. Saya diberkati dengan kesaksian tadi dari Bapak Daniel ya. Ya, itu kelihatan banget itu. Sudah merangkum semua ini Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi yang jelas bisa mengamini 3 hal ini Bapak Ibu. Bahwa Allah memperhatikan orang-orang yang rendah. Dan dia menentang orang-orang yang sombong. Bahkan dia memenuhi segala janjinya. Baik, kita melaju Bapak Ibu. The divine rhythm of exalting and lowering. Yang pertama, he lowers the narcissist. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya. Saya ambil bahasa dari King James, the narcissist. The narcissist itu orang sombong yang mencintai diri sendiri dan menganggap diri paling hebat. Orang sombong kan begitu nih ya. Ya, mencintai diri sendiri dan menganggap dirinya paling hebat. Dan itu ada dampaknya Bapak Ibu. Dampaknya itu menganggap orang lain itu tidak penting atau lebih rendah daripada dirinya. Orang sombong begitu. Ya, saya kasih bahasa viral ya Bapak Ibu. NPD. Narcissistic Personality Disorder. Gampangannya begini. Orang yang tidak mau dikalahkan. Sombong tidak mau dikalahkan. Tidak bisa dikritik tapi tukang kritik. Ya coba pelan-pelan ya. Tidak bisa dikritik tapi tukang kritik. Waduh, ada orang satu model kayak begini Bapak Ibu. Di gereja saja, mumet gembalamu. Loh bener ini. Ada satu orang kayak gini di lingkungan pekerjaan. Waduh gemes. Ya toh, itu kalau orang itu sudah salah. Ngomongnya, loh saya punya pengalaman Bapak Ibu.
Ketemu sama orang model kayak begini, dia bilang, Pak, saya tahu saya salah, tapi Bapak juga belum tentu benar. Loh, kok apa iki karepe iki? Jadi begitu dikritik dia langsung ini, Wakanda forever sudah. Benar, dia enggak bisa dikritik, tapi tukang kritik. Duh, model kayak begini, ini orang-orang sombong. Enggak bisa disenggol, enggak bisa disentuh Bapak Ibu, enggak bisa dinasehati. Ini orang-orang sombong. Di ayat 52, dia katakan, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatahnya, the narcissist. Bahasa Yunani yang dipakai adalah dunates. Orang-orang yang memiliki kuasa yang besar dan kelebihan yang luar biasa. Orang-orang yang memiliki kuasa yang besar dan kelebihan yang luar biasa. Sebentar, saya mau menyapa jemaat. Ada di sini Bapak Ibu yang punya kuasa yang besar, angkat tangan. Belas. Saya ulang. Ya. Jangan merasa terprovokasi ya Bapak Ibu ya. Enggak, saya sedang tidak mendiskreditkan orang. Ya, tapi saya mau tanya, adakah di sini yang Bapak Ibu Saudara, ya, yang punya kuasa yang besar nih, angkat tangan. Jadi pemimpin misalnya, saudara di pekerjaan saudara sebagai pemimpin mungkin, atau pemimpin komsel. Jadi ini ada gembalanya kan, ya wis angkat tangan Pak, angkat tangan. Ya toh, loh, ya toh, itu punya kuasa yang besar. Saya juga sekalipun saya bukan bos, tapi saya seorang pemimpin rumah tangga. Loh itu pemimpin. Yo. Saya punya kuasa yang besar untuk ngatur, untuk bertanggung jawab sama keluarga saya. Betul tidak? Saya kalau ngomong sama anak saya tidak, harus tidak sudah. Cukup, itu besar ya. Oke, saya ganti. Ada di sini orang-orang yang punya kelebihan yang luar biasa, angkat tangan. Selamat sore, shalom. Kok enggak bersahabat ya Bapak Ibu ya? Saya ini cuma tanya loh. Ada di sini yang punya kelebihan luar biasa, angkat tangan. Loh, ayo sis. Loh ya gitulah. Apa jadinya gereja ini kalau enggak ada orang-orang yang punya kuasa yang besar. Dan punya orang-orang yang punya talenta yang luar biasa. Loh saya diberkati dengan tim PAW. Itu orang-orang yang punya talenta yang luar biasa. Betul tidak? Ya, tahan dulu sampai di sini ya, tahan dulu ya. Nanti saya ke sana ya. Jadi di sini juga ada orang-orang yang punya kelebihan kuasa yang besar dan juga punya talenta yang luar biasa. Ya, sudah cukup sampai di sini. Nah, secara konteks pada saat itu Maria ini sedang ngomong bahwa orang-orang yang dibilang dunates tadi itu kaisar, raja, penguasa, bahkan mohon maaf, pemimpin rohani. Pemimpin rohani. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Nah kenapa kok dibilang orang yang sombong? Why? Kenapa kok Allah enggak suka orang-orang yang kayak begini? Jangan salah mengerti ya. Tadi saya kan tanya di sini ada orang-orang yang punya kuasa yang besar, punya talenta yang besar. Nanti saya ke sana ya. Tenang, Allah tetap mengasihi Anda. Katakan amin. Ya nanti saya hilang, ini tiba-tiba jemaat hilang semua nanti. Repot. Nah posisi yang di konteksnya ini, kenapa kok Allah ini menentang orang-orang yang kayak begini? Karena ini. Karena mereka kalau jalan di khalayak umum, enggak tahu itu kaisar lah, raja lah, penguasa lah, bahkan pemimpin rohani. Mereka kalau lewat gitu, orang-orang rendahan itu, mereka harus sujud sampai ke tanah mukanya. Dan mereka boleh ngangkat badannya setelah ini lewat. Saudara masih ingat film The Passion of the Christ? Ya, itu pemimpin-pemimpin rohani yang bawa tongkat kayak biksu Shaolin itu. Kemudian kerincing. Itu kenyataannya pada saat itu. Fakta pada saat itu. Itu kalau sudah bunyi kerincing. Orang yang dengar saja mereka langsung sudah sujud. Nah bahasa Yunani yang dipakai di sana adalah aubat. Di mana kata ini yang juga diterapkan saat kita menyembah Allah. Wih, berarti secara tidak langsung orang-orang yang dibilang punya kuasa itu. Mereka menempatkan dirinya setara dengan Tuhan. Setara dengan Allah. Makanya sampai orang lewat... mereka lewat pun orang harus sujud sampai ke tanah. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Makanya Tuhan tidak suka. Tuhan benci. Orang-orang sombong itu selalu cari korban Bapak Ibu. Ya, selalu cari perbedaan. Dari yang hebat sampai kepada yang payah. Kalau dirinya lihat ada orang yang payah, secure, aman. Oh puji Tuhan, aku masih yang terhebat. Begitu. Jadi selalu cari perhatian. Dari yang kaya raya sampai yang melarat. Kalau masih ada yang melarat, oh dirinya aman nih. Begitu.
Dan dari yang bermartabat sampai tidak ada harganya. Kalau masih ada orang-orang rendahan, masih aman ini. Masih sukacita. Dari yang kuat sampai yang lemah. Dan dari yang bertalenta sampai yang cupu. Mohon maaf, di gereja banyak model kayak begini. Ya, jadi kalau sudah ada pendatang baru, talentanya dibawa orang ini aman. Puji Tuhan. Tidak apa-apa, masih cupu, kamu mestinya harus begini, gini. Lihat baik-baik gini. Tapi kalau pendatang barunya itu talentanya lebih tinggi dari mereka, selalu akan cari korban. Dan biasanya orang sombong itu selalu bermain dengan yang namanya kambing. Tahu maksud saya Bapak Ibu? Kambing hitam, kasihan itu. Kambing putih pun dicat jadi hitam. Jadi cari korban. Nggak tenang kalau ada orang yang lebih luar biasa. Seharusnya kalau kita sama-sama anak Tuhan, dapat orang atau dapat pelayan yang lebih bertalenta, seharusnya kita ngucap syukur dong. Betul enggak? Tuhan memberkati komunitas di tempat ini, dikirimkan orang-orang model kayak begitu. Bukan malah dimusuhi, betul tidak? Iya dong. Orang sombong itu selalu cari perbedaan. Tapi tenang Bapak Ibu, di sini tidak ada, katakan amin. Ya, di sini. Saya tidak tahu yang di sana. Oke. He lowers the narcissist. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Kata menurunkan pakai bahasa Yunani, kata hero. Yang artinya to lower something in order to demolish it. Jadi menurunkan sesuatu dengan tujuan dihancurkan Bapak Ibu. Ya, saya mesti harus hati-hati untuk kata ini. Saya tidak suka mestinya menjelaskan ini. Tapi apa boleh buat, ini Alkitab. Dan saya dikasih counter dari GBI Rock. Saya mau tidak mau harus jelaskan. Ya, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin setelah ini Bapak Ibu mungkin sedikit terganggu dengan perkataan saya. Tapi itu Alkitab. Ya mohon maaf. Jadi kata hero itu adalah to lower something in order to demolish it. Jadi menurunkan sesuatu, tujuannya bukan cuma turun selesai, end of the story. Bukan. Setelah turun dihancurkan. Dan itu menunjukkan betapa Allah membenci orang-orang yang semacam ini. Orang-orang sombong. Bukan cuma akan diturunkan dari kuasanya, dari kekuatannya. Tapi akan direndahkan serendah-rendahnya Bapak Ibu. Serendah-rendahnya. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Ya tadi saya kan sudah minta maaf ya, sudah dimaafkan ya. Kalau enggak ya saya selesaikan sampai di sini. Saya kasih contohnya ya. Ini patung Saddam Hussein 2003. Setelah kalah ya dan ditangkap dihukum. Saddam Hussein ini punya patung gede Bapak Ibu. Besar, berat. Nah setelah itu tahun 2003 patung ini diturunkan paksa Bapak Ibu. Diturunkan paksa. Setelah turun Bapak Ibu. Enggak nunggu sampai 1 hari. Hancur tuh. Tanpa sisa. Dihancurkan sama orang-orang yang sudah menurunkan patungnya ini. Begitu turun jebret gitu ya. Dihancurkan sampai tanpa sisa. Selesai. Orang-orang puas. Betapa kita bayangkan ya. Diturunkan, begitu turun ya. Dar gitu ya. Orang-orang di sekitar itu kalau saudara masih bisa buka YouTube itu lihat ada fenomenanya itu. Mereka sorak-sorai. Seneng kalau patung itu jatuh. Padahal itu cuma patung loh Bapak Ibu. Cuman patung. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada orangnya benar di situ. Sorak-sorak baru dihancurkan. Hancur tanpa sisa. Mereka sukacita. Bayangkan. Model kayak begini. Kalau ada orang yang sombong. Ya modelnya kayak begini sudah. Akan diturunkan jeter jatuh. Baru dihancurkan sampai sehancur-hancurnya. Oke. Tinggalkan Saddam Hussein. Saya percaya saudara juga tidak kenal orang ini. Saya juga tidak kenal. Tapi kalau yang ini saudara pasti kenal. Ada yang tahu? Tidak kelihatan ya? Ya wes. Ada yang tahu? Tidak tahu? Yang jawabannya benar nanti minta hadiah sama Ibu Gembala ya. Tidak ada yang tahu? Di sini ada guru sekolah minggu? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Gimana? Tidak tahu ya wes. Oke, tidak apa-apa. Tidak mempengaruhi keselamatan. Ini Raja Nebukadnezar. Di Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 33 ya.
Rajanya dari raja Bapak Ibu, dari raja ini. Ya, yang enggak tahu ceritanya saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Dari raja ini, gara-gara mulut ini terlalu sombong kepada pencipta alam semesta. Enggak usah tunggu lama, diturunkan dia dari tatanya. Yang terjadi adalah ini loh, dia dilepaskan dari tatanya. Dari raja, bukan cuma jadi orang biasa. Orang enggak jelas. Jadi dari tatanya raja dia turunkan paksa oleh Allah. Dan dilepaskan dari habitat normal manusia. Habitat normal manusia itu ada di rumah Bapak Ibu. Di kota. Ya toh? Tapi sama Allah begitu dia dilepaskan dari tatanya sebagai raja. Dia dibuang ke padang. Tidak ada rumah. Tidak ada gubuk. Yos di padang tuh di tengah padang. Bayangkan. Bukan cuma diturunkan dari posisinya sebagai raja. Dia dibuang ke padang. Kayak binatang Bapak Ibu. Sampai situ selesai? Belum. Dilepaskan dari kebiasaan normal manusia. Orang normal itu makannya apa Bapak Ibu? Makannya ya nasi itu kan dasar. Ya bisa soto, rawon, gado-gado, capcay, fuyunghai. Enak. Itu orang normal Bapak Ibu. Tapi kena Nebukadnezar gara-gara dia terlalu sombong ini Bapak Ibu. Sama Tuhan dibuat apa? Makan rumput. Bayangkan dari raja Bapak Ibu dibuang ke padang, makan rumput di sana. Selesai? Belum. Dilepaskan dari penampilan normal manusia. Tubuhnya kurus kering, lembab. Karena kan tidak ditinggal di dalam rumah ya. Jadi kalau hujan ya kena hujan nih orang ini. Ya toh? Terus habis gitu rambutnya panjang. Kuku-kukunya semua panjang. Baik kuku tangan maupun kuku kaki itu panjang semua. Lihat itu gambarnya Bapak Ibu. Jadi sudah dari tata dibuang. Habitatnya dibuang. Kebiasaan makan dibuang. Penampilan hilang sudah. Selesai? Enggak juga. Saudara pengen tahu berapa lama dia melalui ini semua? Berapa lama dia dijatuhkan Tuhan model kayak begini? Pengen tahu? Berapa hari Bapak Ibu? Ya enggak lama. Cuman 7 tahun. Menderita 7 tahun bayangkan. Dari raja loh. Enggak cuman jadi manusia ini kayak binatang Bapak Ibu. 7 tahun. Sudah? Ngeri enggak? Allah menentang orang yang sombong. Ya, izinkan saya menyapa jemaat. Masih berani sombong? Ya, masih berani sombong Bapak Ibu? Ya, Allah menentang orang yang sombong. Untuk Anda yang punya tata, kalau enggak punya ya enggak masalah. Kalau punya ya tolong perhatikan saya. Kalau enggak punya puji Tuhan. Salah enggak kalau kita ini punya status, punya kekayaan, kepandaian, talenta tadi yang saya bilang. Salah enggak sih? Enggak, oh iya. Ada di sini yang punya status luar biasa di pekerjaan. Mungkin sebagai manajer, pimpinan, ada? Ada? Ada, ya saya anggap ada lah ya. Ada di sini yang pemimpin rohani. Ya gembala saya tahu Pak Rendra. Ya ketua komsel, ketua departemen mungkin ada? Ada. Ada di sini yang punya kekayaan. Saya enggak bilang orang kaya loh, enggak. Punya kekayaan. Ya pasti punya semua lah Pak, Bu. Tadi siang saya ngomong sama anak-anak youth. Siapa di sini yang berani enggak bilang enggak punya kekayaan? Terus habis gitu mau menikahi anak orang. Loh, diusir kamu. Betul. Ya toh. Jangankan menikahi anak orang. Masuk toilet saja bayar. Apalagi sekarang saya mau melamar. Mana kekayaanmu? Enggak bekerja, enggak berpenghasilan. Wis ngali. Kan gitu. Iya enggak? Loh ya enggak apa-apa orang punya kekayaan betul. Ada di sini orang-orang yang pandai angkat tangan. Loh saudara ini enggak bersahabat loh sama saya ini loh. Serius loh ya. Saya sudah hampir 1 tahun nih. Di sini ada orang-orang yang pandai. Oh ya iyalah ya angkat tangan lah Bu, enggak apa-apa lah. Ini gembala saudara ini rendah hati banget loh. Ini salah satu mahasiswa saya yang pandai juga, kreatif. Buat susah dosen. Loh ya enggak apa-apa. Ya kita tuh dikasih hikmat sama Tuhan ya pintar ya puji syukur lah ya kan begitu ya. Ya dok.
Ada di sini ya yang tadi kalau talenta ya tadi saya sudah ngomong. Tim PAW kita luar biasa, tim multimedia juga luar biasa. Bahkan asyir tadi luar biasa. Nggak gampang loh jadi asyir. Ya loh, nggak gampang loh. Setiap kali ketemu senyum, setiap kali ketemu senyum loh, nggak gampang loh Bapak Ibu. Itu kalau saudara gelodakan sebelumnya, saudara pelayanan, nggak enak loh orang yang masuk, nggak gampang loh. Coba bayangkan kalau jemaatnya cuma 200, senyum 200 kali nggak apa-apa. Lah kalau 2.500, iya enggak? Susah loh. Dan itu butuh hati untuk melayani. Yang bisa senyum, kalau yang enggak bisa senyum jangan jadi asyir. Jadi kolektan saja. Mencucu terus, ayo. Enggak guyon ya. Loh talenta, ya enggak apa-apa lah Pak, Bu. Saudara punya status, saudara punya kekayaan, saudara punya kepandaian, saudara punya talenta. Kalau memang itu dari Tuhan, ya ngucap syukur, enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Yang salah itu ini. Akan jadi bermasalah berat. Kalau semua yang saudara terima dari Tuhan, itu dijadikan tahta. Itu jadi masalah luar biasa serius Bapak Ibu. Karena itu berarti Anda sedang menunjukkan bahwa Anda pemain nomor 1. Yang namanya tahta itu enggak ada 2 raja, betul enggak sih? Yang namanya tahta itu ya 1 raja, sudah 1 pemimpin. Kalau semua yang Tuhan percayakan buat saudara itu dijadikan tahta, saudara enggak kepingin orang lain menikmati yang lain. Saudara pastikan saudara nomor 1. Wow. Dan Anda sedang membutuhkan banyak mulut memuji Anda. Saya pernah muda Bapak Ibu dan saya pernah terjebak dengan yang namanya dosa kesombongan ini. Saya dulu kalau pimpin pujian semakin banyak mulut, dahsyat kamu, dahsyat kamu, dahsyat kamu. Begitu setelah selesai pelayanan, begitu selesai mimpin KKR, enggak ada mulut yang bilang dahsyat. Saya cari orang Bapak Ibu. Bener saya cari orang, tak salami. Cik, pelayananku kayak apa tadi? Dahsyat enggak? Kayak orang edan bener. Saya butuh tahta untuk membuat saya ini aman Bapak Ibu. Wih, bayangkan. Semakin banyak mulut yang memuji saya, semakin saya bisa tidur tenang malam itu. Semakin banyak mulut yang memuji saya, semakin saya terkonfirmasi saya hebat. Dan orang-orang model kayak begini itu yang dibenci Allah. Kau membutuhkan banyak mulut untuk memujimu. Pelayananmu dahsyat Ci. Pelayanan dahsyat bro, luar biasa. Saya enggak anti dengan pujian ya. Tapi kalau saudara nuntut itu terjadi, Anda sombong. Dan Anda sedang menuntut semua mata tertuju pada Anda. Untukku. Dan Anda sedang memaksa orang lain untuk mendewakan Anda. Sedang menyetarakan level Anda dengan Allah. Sampai orang lain harus mendewakan Anda. Wow. Itu orang yang punya tahta. Kalau saudara enggak punya ini semua, puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan benar. Untuk Anda yang diberkati, angkat tangan yang diberkati Allah hari ini, angkat tangan. Nah kalau ini lebih bersahabat banyak. Enggak usah nunggu banyak yang sudah angkat tangan. Ya, sudah diberkati apa saja lah, diberkati keluarga, diberkati kesehatan, diberkati secara finansial, semuanya ya, mencakup semua ya. Ingat ini Bapak Ibu, jadikan apa yang telah Allah berikan dan percayakan kepada Anda itu sebuah anugerah, bukan sebuah tahta. Dengar baik-baik Bapak Ibu, jadikan apa yang sudah Tuhan percayakan buat saya dan saudara, yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu sebuah anugerah. Bukan sebuah tata. Kalau ngomong masalah anugerah Bapak Ibu. Engkau enggak berhak, Allah enggak wajib loh. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau ngomong anugerah, engkau enggak berhak. Tuhan enggak wajib. Bisa dipahami saya Bapak Ibu? Ya. Siapa engkau? Yang sampai Allah harus mengharuskan punya kasih kesempatan buat saya dan saudara. Untuk punya keluarga hari ini. Halo. Siapa saudara? Sampai mengharuskan Allah, ya wes tak kasih keluarga jeder. Siapa saudara? Yang besok saudara pasti masih punya pekerjaan. Siapa saudara yang sampai Allah ini harus mengharuskan, engkau tak kasih pekerjaan jeder. Siapa?
Siapa engkau yang punya talenta luar biasa ini? Yang sampai mengharuskan Allah kasih talenta luar biasa ke orang ini. Siapa? Apa modal Anda sampai Allah itu harus memberkati Anda hari ini? Itu anugerah Bapak Ibu. Jadi kalau saudara sedang menikmati apa yang Tuhan percayakan hari ini. Ngucap syukur itu ya bagian yang terbaik sudah. Betul enggak? Karena kita tidak layak Bapak Ibu, kita tidak berhak. Dan Tuhan juga tidak wajib. Hari ini kalau saya masih bisa menikmati keluarga saya bisa mengucap syukur Bapak Ibu. Hari ini kalau saya masih tidak kehilangan pekerjaan saya harus mengucap syukur. Hari ini kalau saya hadir dengan sehat luar biasa, itu saya harus mengucap syukur. Itu anugerah. Saya hidup hari ini bukan karena saya berbuat baik kemarin Bapak Ibu. No. Saya harus dihidupkan Tuhan hari ini karena saya punya jadwal hari ini. Bukan. Gak lucu juga itu. Ya enggak. Siapa saya yang sampai Allah harus mengharuskan Allah untuk menghidupkan Roni Suryawijaya hari ini. Enggak. Itu semua karena anugerah. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Jadikan apa yang Allah telah berikan dan percayakan pada Anda. Itu sebuah anugerah. Bukan sebuah tata. Sebelum Allah menghancurkan Anda. Artinya kalau Anda tidak tahu diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat Anda. Berarti Anda sedang menentang Allah secara langsung. Allah benci orang-orang yang sombong. Bapak Ibu. Yang kedua. The divine rhythm of exalting and lowering. Yang kedua. He exalts the lowly. Dia mengangkat orang-orang yang rendah. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Pakai bahasa Yunani tapainos yang artinya orang-orang yang sering diremehkan. Tadi Pak Timotius Arifin sudah menjelaskan ini. Orang-orang yang diremehkan, yang ditekan, direndahkan. Dan arti kedua adalah orang-orang yang rendah hati. Wow, luar biasa ini. Orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah maksudnya di sana itu adalah orang-orang yang korban dari orang-orang yang sombong tadi ini loh. Menurut konteks ya. Dan Maria itu orang-orang yang rendah. Dianggap sebagai orang-orang rendahan Bapak Ibu. Saya kasih bahasa Jawanya ya. Nrimo ing pandum. Ya. Orang yang menerima secara ikhlas apa yang menjadi bagian untuk dirinya. Cukup. Hari ini dapat berkat apa yang ngucap syukur. Hari ini dapat bagian apa yang ngucap syukur. Maria ini orang yang model kayak begini loh. Nrimo ing pandum. Hari ini apa ya? Bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris ya, bahasa Yunani ya, bahasa Jawa ya. Lengkap sudah. Oke, nrimo ing pandum. Maria itu penuh hidup yang penuh ucapan syukur. Dan menyadari sepenuhnya keterbatasannya di hadapan Allah. Loh dia ya kaget loh kok saya yang didatangi ya. Didatangi oleh malaikat Gabriel. Siapa saya gitu loh. Dan dia penuh ucapan syukur. Begitu dia dapat nubuatan untuk melahirkan Yesus Kristus. Dia langsung nulis ini. Kidung pujian bagi Allah. Dan pasrahkan kehendak Allah ya sudah. Tidak masuk akal ya wis dijalani. Ya wis siapakah aku ini Tuhan. Jadikan aku ini hambamu. Ya wis nurutlah. Tuhan suruh apa nurut ya. Dan ini yang paling suka saya. Kerendahan hati jadi dasar Maria. Bapak Ibu tidak akan pernah lihat cerita di Alkitab. Bahwa Maria jadi sombong setelah melahirkan Yesus. Paham maksud saya Bapak Ibu? Padahal Maria itu punya potensi yang luar biasa untuk jadi sombong. Setelah melahirkan Yesus mungkin dia pergi ke pasar ketemu sama emak-emak di pasar. Cik, Ibu Yesus. Menurut aku loh ya, Ibu Yesus. Dia punya potensi besar sekali untuk jadi sombong loh Bapak Ibu. Aku melahirkan juru selamat bagi dunia loh. Ayo cium tangan. Tapi kita tidak pernah mendengar loh. Cerita sampai Maria mati pun. Alkitab tidak pernah mencatat kesombongan Maria. Wow. Adakah orang-orang kayak Maria di tempat ini Bapak Ibu? Dulu mungkin saudara bukan siapa-siapa. Tapi saat ini kalau engkau diangkat Tuhan dan engkau tetap stay humble. Wow, luar biasa. Tidak sombong sekalipun. Dulu mungkin engkau tidak diberkati sampai seperti sekarang.
Dan sampai saat ini kalau engkau menikmati berkat Allah, engkau tetap stay humble. Wow, kayak Maria. Sampai matinya pun Maria bukan orang-orang yang sombong. Luar biasa. Exalting the lowly. Meninggikan pakai bahasa Yunani hupso. Yang artinya mengangkat dan membuat jadi mulia. Sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang yang rendah bukanlah orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Tapi orang yang mampu sadar akan keterbatasannya di hadapan Allah. Makanya itu layak kalau Allah meninggikan orang-orang yang model kayak begini loh Bapak Ibu. Dan berita baiknya, kalau sudah Allah yang meninggikan, siapa yang mampu menurunkan Bapak Ibu? Siapa yang mampu menurunkan kalau Anda sedang diangkat Allah? Makanya saya suka tadi message dari Pak Timotius Arifin. Biarkan Tuhan yang menjelaskan ke orang-orang ini. Wow. Kalau sudah Tuhan yang mengangkat Maria, siapa yang mau menurunkan? Kalau Tuhan sudah mengangkat saya dan saudara, siapa yang mampu menurunkan? Tidak ada. Untuk jemaat Tuhan yang masih punya kerendahan hati Bapak Ibu. Ya. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari keterbatasannya di hadapan Allah. Sekali lagi saya ulang ini karena ini sangat penting Bapak Ibu. Dunia mencari orang yang kuat dan keren. Tapi Allah mencari orang yang rendah hati. Saya sudah pakai gigi 3, tidak ada yang bilang amin Bapak Ibu. Telat Bapak Ibu. Andakah itu yang sedang dicari Allah gara-gara saudara punya rendah hati? Wow. Tambah lagi ya Bapak Ibu. Allah itu memakai orang-orang yang bersujud. Bukan orang yang tegak berdiri sambil membusungkan dada. Halo. Gereja iki lek gak ono aku tutup. Wih. Wow. Sedangkan yang lain sudah berlutut minta pimpinan Tuhan. Yang ini loh berdiri. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Oh, Allah hari ini sedang memakai orang-orang yang mau bersujud Bapak Ibu. Andakah itu yang mau dipakai Allah? Kau harus sujud di hadiratnya. Rendah hati. Kalau hari ini engkau sedang dipakai Allah, puji Tuhan. Tetap bersujud supaya engkau dipakai lebih hebat lagi. Bilang amin dong. Iya. Anda orang-orang yang rendah hati, berarti Anda orang yang kuat Bapak Ibu. Dan Anda akan dipakai dan dipakai terus. Diangkat Tuhan terus. Untuk apa? Untuk mewarnai dunia. Untuk memberkati orang lain. Dan untuk memuliakan Allah. Ya, Tuhan pakai saudara untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Asal engkau punya kerendahan hati, cukup itu. Modal yang sangat utama supaya saudara bisa dipakai Allah Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan quote ini. A proud man is always looking down on things and people. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you. Artinya begini loh. Orang sombong itu selalu merendahkan sesuatu dan orang-orang lain Bapak Ibu. Orang sombong itu selalu merendahkan, enggak guna, enggak penting. Masih aku yang hebat. Orang-orang sombong itu selalu memandang rendah sesuatu dan orang lain. Dan jelas kalau engkau orang-orang yang model kayak begini. Selalu memandang rendah orang lain atau sesuatu. Engkau tidak punya kesempatan untuk lihat Tuhan yang di atas. Ya. Karena mata kita selalu ke bawah. Dilihat di bawah, lihat ke bawah, lihat ke bawah. Kapan saudara mau lihat Tuhan yang di atas? Kalau saudara lihat semuanya ke bawah terus. Orang sombong itu kayak begini. Kau tidak akan pernah lihat Tuhan, tidak akan pernah menikmati Tuhan kalau engkau sombong. Dari C.S. Lewis. See how the divine rhythm of exalting and lowering. From pride to fall. From humility to glory. Dari kesombongan jadi kejatuhan. Dari kerendahan hati kepada kemuliaan. Ya, dari kesombongan kepada kejatuhan. Dari kerendahan hati kepada kemuliaan.
Pertanyaan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Which side will you pick? Saudara mau pilih yang mana duluan Bapak Ibu? Dari kesombongan sampai ke kehancurankah? Atau saudara tetap pingin rendah hati sampai saudara dimuliakan Tuhan nanti? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu.